Selamat datang di Dusun Merapisari, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Dusun Merapisari ini terletak di lereng Merbabu. Kalau kita lihat bersama, kekhasan dari Kecamatan Ngablak adalah keindahan alam yang begitu luar biasa dan juga udara yang sangat sejuk. Kita lihat bersama, di sebelah kanan ada sebuah bangunan. Bangunan tersebut adalah Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus. Dan di sebelah kiri saya berdirilah sebuah sekolah yang bernama SMP Pendowo Ngablak di bawah naungan Yayasan Taraka Nita. Baik, sebentar lagi kita akan sampai di pintu gerbang utama SMP Pendowo Ngablak. Kita lihat, kita akan memasuki kompleks SMP Pendowo Ngablak yang begitu sejuk dan indah. Kita lihat di depan sudah tersedia tempat cuci tangan. Maka teman-teman, dengan adanya era baru, ketika kita memasuki sekolah, pertama kali yang harus dilakukan adalah mencuci tangan terlebih dahulu. Oke, setelah kita cuci tangan, kita akan menuju ke ruang TU. Ya, di mana di ruang TU itu segala aktivitas yang dapat dilakukan akan kita laksanakan di ruangan TU tersebut. Baik, kita akan memasuki ruangan TU. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Vero. Ya. Maaf mengganggu. Ya. Baik, di dalam ruangan ini ada beberapa ruangan kecil di dalamnya. Salah satunya adalah ruang kepala sekolah. Selain ruang kepala sekolah, juga terdapat ruang tamu dan juga area kerja TU. Di dalam ruangan ini, para tamu, orang tua siswa maupun siswa dapat melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi ataupun informasi yang dibutuhkan oleh para tamu maupun orang tua dan siswa. Baik, terima kasih Bu Bre. Sama-sama. Ya. Baik, kita akan melanjutkan tur berikutnya, yaitu kita akan menuju ke ruang perpustakaan. Baik, setelah kita keluar dari ruang TU, kita akan menuju ke ruangan dalam yang ada di kompleks SMP Pendowo Ngablak. Kita lihat bersama, di sebelah kanan ada banner tentang pencegahan penyebaran virus corona, dan juga terdapat visi dan misi SMP Pendowo Ngablak. Baik, kita akan belok ke kanan. Kita akan lihat bersama, di sini ada gerbang kedua untuk memasuki area di sini. Baik, kalau kita lihat, kita sedikit memasuki lorong, kemudian kita akan belok ke kiri untuk menuju ruang perpustakaan. Kita lihat ada beberapa tanda yang harus kita perhatikan ketika kita akan melalui tempat yang ataupun jalur yang akan kita lalui. Baik, kita akan menuju ke ruang perpustakaan. Baik, kita berjalan di sebelah kiri agar kita bisa memberi kesempatan kepada orang lain untuk menggunakan jalur yang lainnya. Baik, di tempat ini ada dua bangunan. Sebelah kanan adalah laboratorium IPA dan di sebelah kiri adalah ruangan perpustakaan. Baik teman-teman, kita akan memasuki ruang perpustakaan agar kita lebih banyak tahu tentang apa yang ada di ruang perpustakaan ini. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Maaf mengganggu. Ya. Baik teman-teman, di sini ada
Bapak Budi Winarto selaku koordinator perpustakaan. Jadi nanti teman-teman akan dibantu ketika kalian bersama berada di ruangan ini. Nanti segala sesuatu nanti akan dilayani oleh Bapak Budi Winarto. Baik teman-teman, di ruangan ini selain buku-buku yang sudah disediakan, juga terdapat beberapa perangkat komputer yang mana perangkat ini bisa digunakan untuk mencari sumber belajar secara online. Jadi kita tidak perlu mencari buku di dalam rak, cukup kita mengakses dengan menggunakan komputer, kita akan bisa mengetahui buku-buku apa yang akan kita butuhkan, sehingga memudahkan kita untuk mencari buku-buku yang kita inginkan. Dan juga kalau kita lihat di sini, beberapa meja yang sudah disiapkan nanti bisa dipakai oleh adik-adik semua dalam membaca maupun menggunakan ataupun meminjam buku-buku yang ada di ruangan ini. Baik, itu saja teman-teman terkait dengan ruang perpustakaan. Kita akan lanjut ke ruangan berikutnya. Terima kasih Pak Budi. Sekarang kita akan melanjutkan ke tempat yang lain. Kita akan menuruni tangga. Jangan lupa kita gunakan jalur sebelah kiri. Baik, di tempat ini disediakan tempat parkir untuk para guru. Kemudian ada sedikit halaman yang bisa dipakai ketika ada kegiatan siswa dalam kelompok kecil. Sekarang kita akan lanjut menuju ke ruang guru. Kalau kita perhatikan bersama, di depan kantor guru juga terdapat tempat cuci tangan. Maka kita gunakan alat ini untuk menjaga kesehatan kita. Dan juga kita lihat di depan kantor guru terdapat hand sanitizer yang bisa kita gunakan sebelum kita memasuki ruangan ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Maaf mengganggu. Ya, silakan. Ya. Baik teman-teman, di ruangan ini dipakai oleh Bapak Ibu guru untuk mengembangkan kreativitas baik sebelum mengajar maupun setelah mengajar. Di sini di setiap meja sudah disiapkan seperti loker untuk meletakkan perlengkapan yang dipakai oleh Bapak Ibu guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Itu saja teman-teman untuk ruang guru. Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Kami akan melanjutkan tur lagi ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan tur kita pada hari ini. Kita akan menuju ke tempat bagian bawah. Kita akan menuruni tangga lewat sebelah kiri agar jalur kanan bisa dipakai untuk teman-teman kita yang akan naik. Di sini ada tempat yang agak luas. Kita nanti akan belok ke kiri menuju ke beberapa tempat. Kita lihat di sini di sebelah kanan kita terdapat bunga-bunga yang sangat cantik. Kemudian di sebelah kiri deretan pohon cemara. Kita berhenti dulu sebentar sejenak di sini. Di sini ada persimpangan, ada petunjuk toilet siswa, ada kantin, dan juga ada lapangan. Kita mau menuju ke lapangan terlebih dahulu ya untuk mengetahui bagaimana lapangan yang ada di SMP Pendowo Ngablak ini. Baik teman-teman, kita lihat bersama. Nah, inilah lapangan SMP Pendowo Ngablak. Ya, di sini sudah terpasang net, kemudian ada gawang untuk futsal. Kemudian lapangan ini dikelilingi pohon bambu sehingga membuat lebih nyaman, lebih rindang
kita berada di lapangan ini. Di lapangan ini banyak kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman. Bisa di pagi hari sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, sebagian besar anak-anak berada di lapangan untuk melakukan aktivitas. Siang hari ketika istirahat ataupun di sore hari, banyak siswa yang menggunakan lapangan ini untuk mengembangkan kreativitas maupun untuk berolahraga. Oke, teman-teman, setelah selesai kita ke lapangan, kita akan menuju ke ruangan berikutnya. Ya, setelah di lapangan kita berpanas ria, kita akan menuju ke ruangan kantin. Inilah kantin SMP Pendowo Ngablak, ya, dengan meja berwarna kuning dan juga kursinya berwarna hijau. Di kantin ini makanan yang disajikan itu sehat, dan kami dari pihak sekolah juga sudah mulai menjalankan 7 gerakan nasional. Beberapa hal yang kami lakukan adalah dengan gerakan mengurangi sampah plastik, ya, sehingga makanan yang disajikan di kantin ini sudah menggunakan selain plastik. Maka ketika istirahat, anak-anak menuju ke ruangan ini, dan jangan lupa bahwa budaya antre tetap harus kita laksanakan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan aman. Oke, setelah kita di ruangan kantin, kita akan menuju ke toilet. Ya, kita akan menuju ke selasar, dan di sini juga ada tangga. Maka jangan lupa kita berjalan sebelah kiri. Ya. Di selasar ini ada atapnya, sehingga ketika teman-teman mau ke kamar mandi, ketika musim penghujan tidak akan kehujanan. Nah, kita lihat di sini untuk toiletnya ada 2 bagian. Sisi sebelah kiri adalah toilet untuk putra, dan sisi sebelah kanan itu toilet untuk putri. Baik, kita akan masuk ke ruangan sebelah sisi kiri dulu ya. Nah, inilah toilet yang ada di SMP Pendowo Ngablak. Ya, kita lihat di situ ada 5, 6 urinoir, kemudian ada juga 6 ruangan atau 6 kamar yang bisa dipakai. Inilah kelengkapan yang ada di ruangan ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke baik teman-teman, ini adalah toilet untuk putri. Jadi semua siswa putri menggunakan tempat ini untuk keperluan pribadi ataupun juga dipakai untuk ganti baju ketika pelajaran olahraga. Dan ingat teman-teman, jangan sampai keliru masuk. Siswa putra masuk ke toilet putra, dan untuk putri masuk ke toilet putri. Ya, sekali lagi jangan nyasar. Oke? Sekarang kita akan lanjut kantor kita. Kita sudah mengetahui banyak ruangan yang ada di sekolahan ini. Kita mencoba akan melihat ke ruangan yang lainnya. Nah, teman-teman, saatnya kita akan mengetahui ruangan yang akan kita pakai untuk belajar. Ya, pertama kali kita akan melihat terlebih dahulu ruangan yang ada di paling pojok. Nah, ini adalah ruang untuk kelas 9, yang mana di dalam ruangan ini sudah dilengkapi dengan LCD, sehingga setiap pembelajaran kita bisa menggunakan alat ini, sehingga nanti harapannya pembelajaran di sekolah ini akan semakin menarik. Ya, beberapa kursi juga sudah tertata rapi,
sehingga saatnya nanti Kecamatan Ngablak sudah zona hijau, kita sudah siap untuk belajar bersama di sekolahan ini. Oke, kita lanjut ke ruangan yang lainnya. Baik teman-teman, kalau kita lihat di sepanjang selasar ini, ya terdapat label ruangan. Ini adalah untuk ruang kelas 8. Kemudian di depannya nanti adalah ruang kelas 7. Dan kalau kita perhatikan, di depan kelas sudah disiapkan satu wastafel. Dan di dinding dekat pintu juga sudah disiapkan hand sanitizer. Sehingga harapannya besok ketika kita siap ke sekolah, kita lakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga sekolah kita akan bisa berjalan dengan baik. Sekarang kita akan masuk ke ruang serbaguna. Nah, ini adalah ruang serbaguna. Di dalam ruangan ini bisa banyak hal kegiatan yang kita lakukan. Bisa juga untuk pertemuan dengan orang tua murid, untuk acara bersama kelas 7, 8, dan kelas 9, untuk kegiatan atau rapat guru-guru ataupun rapat komite. Dan kebetulan di sini ada penutupnya, sehingga kalau memang dirasa ruangan ini kurang, nanti bisa penyekatnya bisa dibuka sehingga luas dari ruangan ini adalah 2 kali lipat dari ruangan ini. Baik, kita akan lanjut ke ruangan berikutnya. Ya, kalau kita lihat di sepanjang selasar ini ada tulisan-tulisan ya atau slogan-slogan tentang CC5. Oke, sekarang kita akan masuk juga ke ruangan yang berikutnya. Ini adalah ruang musik. Di ruangan ini tempat siswa untuk belajar musik, baik itu pelajaran intrakurikuler seni budaya maupun untuk ekstrakurikuler. Nah, kalau kita lihat bersama, di tengah ruangan ini terdapat seperangkat angklung. Nah, untuk kegiatan ekstra, kami menggunakan alat musik angklung sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan kreativitas anak-anak yang belajar di SMP Pendau Ngablak ini. Selain alat musik angklung, di dalam almari juga terdapat beberapa alat musik. Ada pianika dan juga ada suling. Sehingga ketika kita belajar bersama, kemudian siswa memiliki kesulitan tentang kepemilikan alat musik, bisa menggunakan alat musik yang dimiliki oleh sekolahan. Ya, inilah ruangan yang dipakai untuk mengekspresikan seni bagi para siswa. Jadi kalian yang senang nyanyi, senang musik, oke, gabunglah dengan ekstrakurikuler musik. Saya yakin kita semua bisa berkembang dengan pelatih yang handal juga. Di depan ruang musik terdapat lahan terbuka. Lahan ini dipakai oleh sekolah untuk melakukan pembibitan. Sekolah memberikan nama dengan Pendowo Deder. Di area ini, anak-anak bersama dengan guru melakukan kegiatan pembibitan sehingga nanti hasilnya seperti yang bisa teman-teman lihat, sudah mulai tumbuh dan tanaman yang ada dalam vas atau pot ini sudah siap untuk dijual. Sehingga bagi tamu yang datang ke Pendowo dan tertarik dengan bunga-bunga bisa membelinya. Oke, mengapa sekolah Pendowo ini memberikan nama Deder ataupun dengan kegiatan pembibitan? Ini adalah salah satu bukti bahwa SMP Pendowo Ngablak peduli dengan
lingkungan. Salah satu nilai yang tertanam adalah KPKC. Dengan anak-anak membudidayakan tanaman, secara tidak langsung anak-anak juga terlibat menjaga lingkungan. Selain anak-anak memperhatikan lingkungan dan peduli pada lingkungan, dengan kegiatan Ndeder di sini, anak-anak juga berlatih untuk percaya diri. Beberapa waktu yang lalu, sekolah kami mengadakan pameran. Ya, kami mendapat undangan. Yang pertama kali ke Santikara Jogja, kemudian di SMA Tarakanita dan SMP Tarakanita. Kami melibatkan siswa-siswa yang menangani atau bergabung dalam kelompok Ndeder ini. Sehingga anak-anak yang menyiapkan, kemudian anak-anak yang mempromosikan ataupun yang mengelola kegiatan di luar sekolah itu. Itu adalah salah satu cara kami untuk melatih anak-anak bisa percaya diri dan bisa sungguh-sungguh peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, ini kita lihat banyak jenis tanaman ya teman-teman. Nah, nanti kegiatan di sini kita mulai dari pembibitan terlebih dahulu. Setelah pembibitan selesai, nanti kita masukkan ke dalam pot kecil. Nah, setelah pot kecil, baru nanti kita letakkan di pot yang lebih besar dan siap dipajang seperti yang kita lihat bersama di sini. Nah, ini adik-adik, hasil yang sudah dilaksanakan oleh kakak kelas kalian yang sekarang ada di kelas 8 dan 9. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke tempat berikutnya. Setelah dari area pembibitan, kita akan menuju ke ruangan TK. Nah, kita lihat di sini juga masih ada lagi persimpangan lagi. Kita akan mencoba belok ke kiri untuk menuju ke ruang TK. Ya, jalannya agak naik, kita harus berhati-hati. Nah, kemudian di depan kita juga ada pintu. Ya. Kemudian ruang TK terletak di sebelah kanan, maka kita harus belok ke kanan terlebih dahulu. Nah, ini adalah ruangan terakhir yang akan kita kunjungi, ruangan komputer. Oke, kita akan segera memasuki ke ruangan komputer. Nah, teman-teman, inilah ruangan komputer yang ada di SMP Pendowo Ngablak. Di ruangan ini, anak-anak bisa berkreasi, bisa menggunakan alat ini untuk mengerjakan tugas, untuk pembelajaran, maupun untuk menciptakan hal-hal yang baru. Nanti untuk kegiatan komputer akan dilaksanakan secara bergantian. Jadi nanti alat ini bisa dipakai secara maksimal oleh semua peserta didik sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Ya, sehingga nanti setiap anak satu komputer, kemudian pastilah ada hal-hal yang baru, hal-hal yang menarik, sehingga kalian bisa lebih bersemangat lagi untuk bisa berkembang, untuk meningkatkan kreativitas kalian semua. Baik teman-teman, ini adalah ruangan terakhir yang hari ini kita kunjungi bersama di SMP Pendowo Ngablak ini. Demikian tadi teman-teman, virtual tour kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat, terlebih untuk siswa baru kelas 7 bisa mengetahui lebih lanjut kompleks SMP Pendowo Ngablak dengan fasilitas yang dimilikinya. Bagi kalian kelas 8 dan kelas 9, semoga melalui virtual tour ini bisa mengobati rindu kalian selama pandemi COVID ini. Edukasi generasi cerdas berintegritas.